Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad khairul ibadi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat Nasiah yang saya cintai, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah, berkat cinta kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, sebagai uswatun hasanah kita. Semoga kelak kita dicatat sebagai umatnya yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sahabat muslimah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan kontribusi kita sebagai perempuan, dari persiapan membuat buka, dari persiapan membuat makan sahur, mentraining anak yang sedang berlatih puasa, dan masih banyak sekali peran dominan yang dilakukan oleh perempuan, khususnya di bulan Ramadan. Sahabat Nasiah yang dirahmati oleh Allah, terkadang ada sebuah kekhawatiran yang terbesit dalam diri seorang perempuan. Apakah amalan kita pada saat bulan Ramadan itu akan sebanding dengan amalan kaum laki-laki yang melaksanakan berbagai amalan wajib dan sunnah tanpa harus memikirkan persiapan rumah tangga seperti membuat buka dan makan sahur? Ada rasa khawatir yang sering hadir di benak para kaum perempuan. Padahal kita sebagai kaum perempuan itu memiliki kulkas, memiliki stok pahala yang begitu banyak yang sudah Allah siapkan untuk kita dari berbagai hal. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan hal apa saja yang akan menjadi kulkas atau stok pahala kita di bulan Ramadan, sehingga kekhawatiran kita akan perginya bulan Ramadan dengan amalan yang masih sedikit itu akan sedikit terkurangi. Apa saja amalan itu, amalan yang bisa menjadi stok pahala kita? Saya singkat PMR. Yang pertama adalah P, prioritaskan amalan-amalan hati dan iman kita. Karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa amalan hati dan keimanan antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Artinya, kita memprioritaskan amalan hati dan iman kita ketika kita menjalani puasa ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan keimanan, itu sudah menjadi pahala untuk kita. Sahabat Nasiah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, amalan apa saja yang menjadi stok pahala kita? Yang kedua yaitu M, maksimalkan ibadah wajib. Maksimalkan ibadah-ibadah wajib ketika kita menghadapi diri kita sendiri, terutama pada amalan-amalan yang melibatkan fisik kita. Kita tidak bisa sama dengan kaum laki-laki ketika kita melihat dari fisik kita. Seperti apa? Haid, nifas, menyusui, kemudian hamil, itu semua amalan ibadah yang kita lakukan secara fisik, dan itu tidak dialami oleh kaum laki-laki. Itu yang menjadi sebuah kendala kita. Di sini kita harus merubah kendala itu menjadi sebuah pahala dengan cara memaksimalkan ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan.
Ibadah wajib apa saja? 1. Sholat fardu 5 waktu. Jadi kita maksimalkan ibadah wajib kita, sholat fardu diusahakan tepat waktu, kemudian dengan kekhusyuan dan keimanan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa Ramadan. Ketika kita tidak mendapatkan uzur dan bisa melaksanakan ibadah wajib puasa Ramadan, maka lakukan itu dengan penuh dengan keimanan, dan kita melakukannya karena terpanggil atas keimanan kita. Amalan yang diwajibkan selanjutnya yaitu adalah taat kepada suami. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Yang artinya, wanita solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Kemudian, apa saja yang bisa menjadi stok pahala kita di bulan Ramadan? Yaitu menjaga lisan dan menjaga diri. Sebagai seorang perempuan, tidak bisa kita pungkiri bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada diri kebanyakan kaum wanita itu adalah berkaitan dengan lisannya. Seperti menghibah, menggunjing, na'udzubillah min dzalik. Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan lisan para perempuan itu adalah menjadi sebuah dosa atau penutup pahala kita, terutama di bulan Ramadan. Maka rawat lisan kita dan diri kita pada bulan Ramadan itu menjadi salah satu stok pahala yang bisa kita kumpulkan atau yang bisa kita peroleh di bulan Ramadan. Sahabat Nasyiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebagai seorang perempuan, kita tidak perlu khawatir bahwa akan melewatkan Ramadan dengan sia-sia. Tidak, karena kita memiliki stok pahala yang bisa kita usahakan. Yang saya sebutkan di awal tadi, yakni PMR. Prioritaskan amalan hati dan iman kita. Kemudian yang selanjutnya, maksimalkan ibadah wajib. Dan yang terakhir, rawat lisan dan hati kita. Berkaitan dengan lisan, sebuah hadis mengatakan bahwa keselamatan manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Hadis riwayat Bukhari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.